Saya pada saat vonis diucapkan hari sidang itu tidak kaget. Karena saya sudah mendengar sebelumnya, Hartoyo sudah berhasil digarap, jangan berharap gitu. Negara ini terlalu besar dan penuh nikmat untuk dikorbankan hanya karena persoalan Mahfud, persoalan Prabowo, Jokowi, Ganjar. No, ini besar nih negara ini. Pesan untuk Mas Gibran sebagai wakil presiden terpilih apa? Pemirsa, pemilihan Presiden 2024 sudah berlalu, namun tetap menyisakan sejumlah catatan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku dirinya dongkol dengan kekalahan di Pilpres 2024. Namun, Mahfud MD juga menegaskan sekarang sudah waktunya move on dan jangan ribut lagi. Apa saja catatan Mahfud MD untuk pemilu 2024 dan bagaimana karir politik Mahfud MD ke depan? Apakah masih berminat untuk bertarung di pemilihan presiden berikutnya? Saya Zilvi Iskandar, inilah spesial dialog bersama dengan Mahfud MD. Tapi saya tidak dapat. Sudah bersama saya saat ini Profesor Mahfud MD. Prof Mahfud, apa kabar? Baik, Zilvi. Kelihatan santai. Ya memang sejak dulu kan santai. Sudah lega ya, Prof Mahfud ya? Sudah lega. Ya. Tapi tadi katanya masih dongkol. Benar, Prof? Ya begini, saya ini kan mantan hakim ya. Saya melihat setiap orang yang berperkara di pengadilan, di MK terutama, yang kalah pasti dongkol lah. Karena mereka sudah berjuang habis-habisan menurut kemampuan yang dia miliki dan menurut keyakinan. Saya juga sama dong, begitu kalau gitu kan dongkol. Seumpama Pak Prabowo kalah, pasti Pak Prabowo juga dongkol. Kan setiap yang kalah dongkol. Nah oleh sebab itu masalah dongkol itu masalah biasa saja, tetapi menurut saya ada waktunya kita move on. Di dalam berhukum itu, kalau kita negara hukum dan ingin sportif, ya kalau sudah ditentukan pemenangnya secara hukum dan tidak ada upaya hukum lain, ya sudah terima. Sedongkol apapun, dan negara ini harus berjalan, jangan menjadi terganggu atau kacau hanya karena kita dongkol, kan begitu. Iya. Gitu Prof Mahfud, sebetulnya yang paling bikin dongkol itu kekalahannya, hasil pilpresnya, atau proses selama pilpres yang dinilai banyak catatan? Iya, pokoknya hasil akhirnya membuat dongkol lah gitu. Tapi saya kira biasalah, semua yang kalah ya begitu. Semula kan yakin menang semua kan. Orang ikut bertanding itu karena punya potensi, merasa punya potensi besar untuk menang. Bahwa kemudian harus ada yang kalah ya dongkol aja enggak apa-apa gitu. Silakan dongkol gitu. Silakan juga, mengambil waktu untuk dongkol, kemudian move on. Move on-nya nanti sekarang apa yang Prof Mahfud lakukan? Kalau saya sudah beberapa minggu terakhir ini sudah mulai melangkah ya. Misalnya begini, sebelum ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi, saya kan diam tidak melakukan apapun gitu. Nah tapi begitu ada keputusan gitu, ya sudah kan, saya mulai kembali ke kampus, mulai mengadakan pertemuan-pertemuan dengan kolega lama yang selama ini saya putus. Ya kita mulai lagi saling kontak gitu ya. Kenapa Prof sengaja mengambil jarak? Bukannya kalau dekat berteman dengan banyak orang, kita bisa mendapatkan bantuan atau dukungan dari mereka? Ada dua hal. Yang pertama, saya tahu di setiap komunitas itu
kecenderungan politiknya berbeda, ya kan? Itu yang pertama. Misalnya saya ke UGM, ke UB, ke Undip dan sebagainya. Saya tahu di sana macam-macam. Oleh sebab itu saya tidak pernah mau datang ke sana selama musim kampanye. Kecuali diundang memang untuk kampanye bersama kontestan lain gitu ya. Tapi kalau datang untuk kuliah dan sebagainya, biar saya tidak mempengaruhi, saya tidak pernah datang. Karena saya tahu komunitas mereka. Lalu alasan kedua, kalau terhadap teman-teman itu ya saya kasihan aja. Di Indonesia ini banyak sekali Pangdam, Kapolda, PLT Gubernur, PLT Bupati, penjabat maksudnya ya. Itu yang saya ikut mengusulkan. Mereka menjadi penjabat gubernur seperti Sumatera Utara tuh penjabatnya sampai sekarang staf Menko Polhukam tuh. Iya. Batubara juga dari kantor Menko Polhukam. Pangdamnya itu Sespri saya dulu Pak Hasan. Tapi setiap saya ke daerah, saya bilang saya mau ke sana, diberitahu gubernur maupun Pangdam tidak usah jemput saya. Saya juga tidak minta ditemui. Karena apa? Kasihan mereka. Situasinya tidak bagus bagi mereka sebagai Pangdam, sebagai penjabat gubernur. Kalau ketemu saya, meskipun waktu itu saya Menko Polhukam waktu itu. Semua saya bilang enggak usah lah. Nah, sekarang udah saya mulai kontak lagi, mereka kan sudah tidak ada mau hak politik siapa, sekarang kan sudah tidak ada kontestasi. Makanya. Tapi sekarang pertanyaannya beda lagi, Prof. Apa? Prof Mahfud setelah selesai semua ini mau move on kan, makanya orang-orang sudah mulai berspekulasi kemana langkah politik Prof Mahfud selanjutnya. Dan ketika mereka mendengar ada wawancara Prof Mahfud ya di salah satu podcast itu yang mengatakan bahwa pernah ada telepon dari Pak Luhut mengajak untuk bergabung ke pemerintahan. Ini orang-orang pada bingung, ini pemerintahan Jokowi atau pemerintahan Prabowo Gibran yang sekarang. Nah itu yang benar seperti apa sih Prof? Kalau yang sekarang ini Pak Luhut tidak pernah telepon saya tentang itu. Dia teman baik. Pak Luhut itu di tahun 2014 pernah mengajak saya menyampaikan untuk masuk kabinet. Waktu itu ditawari ke Menko Polhukam. Itu tahun 2014. Catat ya, 2014. 2014. Pak Luhut yang tahun ini kayaknya bukan 2024. Bukan. Okay. Pak Luhut yang tahun ini enggak cawe-cawe. Jadi 2014 itu saya bilang gini, Pak Luhut, saya ini ketua tim pemenangan Pak Prabowo. Kalau saya tiba-tiba bergabung ke Pak Jokowi, padahal saya ada di seberangnya kan tidak bagus. Berikan saya kesempatan dulu untuk membuktikan bahwa saya mendukung Pak Jokowi. Maka saya masuk ke BPIP dulu kan waktu itu. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila bersama Yudi Latif, Bu Mega. Nah, berarti saya sudah masuk ke pemerintahan waktu itu. Sesudah itu kemudian saya menjadi calon wakil presiden Pak Jokowi, tapi di detik-detik terakhir tidak jadi. Artinya saya dengan Pak Jokowi itu meskipun sebelumnya saya adalah ketua tim suksesnya Pak Prabowo, tapi waktu itu dengan Pak Jokowi sudah oke. Ya. Tapi saat-saat pertama saya dihubungi oleh Pak Luhut itu saya minta maaf. Kurang tepat bagi saya. Masa ketua tim suksesnya Pak Prabowo saya masuk ke sana. Saya buktikan dulu dong bahwa saya setuju ini dengan programnya Pak Jokowi. Gitu. Oke, itu yang 2014. Yang 2014. Sekarang kalau 2024, Prof, apakah sudah ada tawaran? Sudah ada telepon tidak? Pak Luhut, enggak. Pak Luhut kan saya bilang tidak cawe-cawe kayaknya di bidang ini. Prabowo mungkin telepon? Enggak juga. Belum ada, Prof? Belum. Belum ya? Belum. Dari orang-orang sekitar Prabowo mungkin Prof Mahfud yang sudah mulai mengajak bertemu halal bihalal. Oh iya, kalau gitu sudah biasa lagi sih. Saya kalau ketemu dengan orang-orangnya Pak Prabowo gitu. Kan memang semuanya teman, apalagi saya mantan Menko Polhukam kan. Ya. Ya biasa saja gitu. Oke, kalau begitu pertanyaannya begini Prof, apakah sikap yang sama yang Prof ambil di 2014 itu akan Prof Mahfud kembali terapkan di 2024 kalau seandainya ditawari untuk bergabung dalam pemerintahan Prabowo Gibran? Standar etik yang saya pakai, kalau dalam pemilihan presiden itu orang yang diberi jabatan-jabatan berdasar hak prerogatif seperti menteri dan lain-lain itu menurut saya seharusnya orang yang mendukung. Dia sudah punya keringat politik gitu ya. Itu punya keringat politik. Nah, itu standar etik saya.
Tetapi kan konfigurasi politik menurut saya masih akan berkembang ini ke depan. Tapi saya punya standar etik seperti itu. Saya tetap akan berjuang untuk demokrasi, keadilan, dan penegakan hukum. Dan untuk itu yang saya lakukan sekarang apa untuk itu? Saya sudah mulai ngatur jadwal kuliah di kampus-kampus. Saya sudah mulai aktif di berbagai diskusi-diskusi civil society yang ini untuk bicara masa depan hukum Indonesia. Karena begini Silvi, saya ngeri melihat Indonesia masa depan ini ya. Kalau tidak dari sekarang disadari. Satu, setiap ada kontestasi politik, lalu hukum diubah disesuaikan dengan kebutuhan politik. Itu kalau terjadi setiap pemilu hancur kita ini kan. Hukum diubah sesuai dengan kebutuhan politik. Kemudian antara penjahat dan pejabat berkolusi. Yang satu membiayai, satu mengoperasikan politik. Wah, itu masa depan bahaya itu. Akan timbul saling pengkhianatan di antara mereka. Dan itu membahayakan negara. Sementara yang mengawal hukum, cara kita berhukum ini, sekarang kita tidak jelas ini hukum kita ke depan mau diapakan. Seperti sekarang itu misalnya Mahkamah Konstitusi sudah tidak dipercaya orang sudah. Bahwa orang ikut ya karena aturnya begitu, tapi orang sudah tidak berharap lagi. Nah, siapa yang mau memperbaiki ini ke depan? Saya bayangkan ngeri. Besok setiap ada pemilu, jabatan-jabatan politik ditambah. Karena banyak yang dukung dijanjiin jabatan semua. Dan itu bahaya. Pak Harto aja dulu tidak pernah begitu kan. Nah, itu menurut saya harus ada yang ngawal dengan ketat agar negara ini tidak hancur. Dan kalau begitu terus kan, ya kapan kuatnya negara? Memperbanyak jabatan, ya atau mengubah aturan hukum setiap mau ini gitu. Atau hukum yang seharusnya diperbaiki dibiarkan karena ini ada kepentingan politik gitu. Sehingga perubahan-perubahan hukum itu hanya tergantung pada selera politik. Ini sangat berbahaya menurut saya bagi masa depan bangsa. Dan apakah ini kalau Prof. Mahfud punya kesempatan akan Prof. Mahfud sampaikan langsung ke Pak Prabowo? Ya, saya sudah sampaikan lewat Anda kan bisa juga. Iya kan? Saya sampaikan ke seluruh masyarakat ini agar menyadari ini. Karena sekarang kan masyarakat sipil juga sudah mulai, Pak, terus gimana harapan hukum kita ini ke depan? Kalau begini gitu. Pak Mahfud sudah di luar. Iya. Gitu kan, waktu saya mau keluar dari Menko itu kan begitu, banyak yang tidak setuju juga. Bapak tetap di dalam gitu. Tapi ada juga dorongan moral, secara etik, Bapak keluar gitu. Ya, saya ikut yang moral etik ini. Hingga detik ini Pak Mahfud menyesali tidak keputusan untuk keluar, resign dari jabatan Menko? Enggak, sama sekali enggak. Coba Anda bayangkan. Ya, saya tidak keluar misalnya. Terus saya orang yang kalah dan berbeda. Terus saya ketemu di sidang kabinet terus gimana sih? Kan tidak enak gitu. Yang kedua, saya tidak menyesal juga. Karena ada yang bertanya, Pak Mahfud, Anda salahnya mau jadi cawapresnya Pak Ganjar. Seharusnya Anda kan tetap jadi Menko dan macam-macam lah fasilitas. Saya bilang, apakah Pak Mahfud menyesal seperti pertanyaan Silvi ini? Saya katakan enggak, saya justru merasa terhormat bisa menjadi calon wakil presiden yang dipanggil sendiri oleh Bu Mega dengan satu idealisme yang luar biasa. Yang saya tidak sangka sebelumnya Bu Mega begitu, gitu ya. Karena kan gini, dulu orang tuh mau calon ke PDIP, Anda tahu sampai saya muncul itu. Kan isunya ramai si A, si B sudah keluar ini, sudah pakai iklan ini, itu pakai tim ini, tim itu. Saya kan enggak. Saya enggak sama sekali. Saya punya tim di kantor saya, tim media, Pak Rizal dan kawan-kawan itu hanya memberitakan kalau ada hal-hal yang dikerjakan oleh Polhukam yang bagus dan itu menarik perhatian publik. Tapi enggak ada sama sekali bahwa menawarkan diri untuk jadi cawapres. Tiba-tiba Bu Mega manggil sendiri. Pak Mahfud, katanya, Indonesia ini sekarang sudah menghadapi masalah besar. Penegakan hukum sudah kocar-kacir, aparat keamanan seperti itu. Korupsi merajalela, kami perlu Pak Mahfud. Nah, itu saya merasa terhormat. Tidak merasa kehilangan ketika misalnya saya harus berhenti dari Polhukam. Itu satu kehormatan yang luar biasa. Orang menganggap saya bisa untuk ikut menyelesaikan masalah-masalah hukum, korupsi dan sebagainya. Sehingga saya
pada waktu itu kepada Bu Mega saya setuju, dan sesudah pemilu pun saya ketemu dengan Bu Mega. Bu, saya lepas dari menang atau kalah itu tidak penting. Tapi kepercayaan Bu Mega kepada saya satu kehormatan yang tidak saya lupakan. Saya pernah menjadi cawapres, ikut kontestasi, dan yang terpenting idealismenya Bu Mega. Konstitusi harus ditegakkan, hukum harus dibenahi, korupsi harus diberantas, penegakan hak asasi itu harus benar-benar diseriusi. Sejak tahun pemilu 55 sampai dengan tahun 2024 itu yang paling brutal itu tahun 2024. Pak Mahfud sependapat enggak? Prof Mahfud, meskipun dongkol dengan kekalahan di Pilpres, tapi Anda merasa bahwa kekalahan di Pilpres ini bisa dibilang kekalahan yang terhormat? Iya, saya merasa mendapat kehormatan, kemudian kalah juga secara terhormat. Dan sudah menempuh segala cara, kampanye sudah, kemudian ke pengadilan Mahkamah Konstitusi sudah, tidak ada lagi, meskipun dongkol ya tetap harus diterima. Oke. Dan itu lagi Mbak, ini lagi. Ya. Waktu saya ketemu Bu Mega itu kan, Anda tahu kan, itu politik itu biayanya mahal. Betul. Bahkan beberapa teman PDIP ada yang datang ke saya sebelumnya, kalau Anda mau misalnya nanti dicalonkan oleh Bu Mega, Anda punya uang berapa untuk biaya ini? Bukan nyuap, bukan apa, tapi ini biaya operasional. Saya bilang, saya tidak punya uang. Oleh sebab itu saya tidak pernah minta, tidak pernah berharap dicalonkan ke PDIP. Gitu. Tetapi ternyata Bu Mega yang manggil sendiri. Pak Mahfud, tidak usah cari uang. Biar kami yang mengurus soal biaya kampanye, biaya apa. Kalau ada teman Pak Mahfud mau nyumbang juga, silakan, tapi bentuknya barang. Istilah Bu Mega, natura. Nah, natura apa? Kaos, bendera, beli sendiri, bedarkan sendiri, jangan Pak Mahfud terima uangnya. Itu kan? Nah, bagi aku hebat benar nih Bu Mega. Komitmen konstitusinya terutama. Jadi Prof Mahfud, meskipun Bu Mega mengatakan Prof Mahfud tidak perlu pusing soal biaya kampanye, tapi itu kan bukan berarti tidak ada ongkos politik ya yang dikeluarkan selama masa kampanye. Apalagi kita mendengar di 2024 ini banyak yang bilang brutal sekali karena biaya politiknya sangat tinggi. Amplop itu bertebaran di mana-mana. Kalau Prof Mahfud sendiri merasakan memang harus tetap mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk selama masa kampanye? Saya sepeser pun enggak. Sepeser pun enggak. Dan betul, TPN itu menyediakan semua yang saya butuhkan. Saya perlu misalnya pesawat pribadi ya, private jet itu kan hampir tiap hari pakai. Juga menyediakan TPN. Saya tinggal ke acara-acaranya saja. Kemudian ada beberapa teman, caranya yaitu ikut caranya Bu Mega. Siapa yang mau mendukung dari berbagai daerah, adakan aja acara di sana. Kita yang datang gitu. Jadi saya enggak ada keluar uang sepeser pun kalau saya ya. Disediakan dari sana kok. Mungkin hanya Pak Mahfud satu-satunya ini. Calon presiden atau calon wakil presiden yang tidak keluar uang sepeser pun. Iya. Bahkan ketemu orang di jalan mau nyumbang juga. Saya bilang tuh ada tim, serahkan aja ke TPN. Saya bilang, mau nyumbang ke saya kan nggak bisa juga. Saya terus gimana? Saya bilang. Terkait dengan biaya politik yang sangat tinggi, terutama di pemilu 2024 ini, Prof Mahfud, kami sudah mewawancarai banyak sekali caleg maupun yang berhasil lolos maupun yang gagal, semuanya bilang bahwa ini brutal karena permainan uang itu luar biasa sekali. Kalau dulu rate-nya, katanya di 2019 itu rate-nya mungkin 100.000 per keluarga. Ini naiknya, inflasinya tinggi sekali. 2 kali lipat, 3 kali lipat. Prof Mahfud, kalau ini terus terjadi, ini kan sangat bahaya. Menurut Prof Mahfud, apa ya yang harus diubah? Sistem pemilunya atau apa, Prof? Itu sekali lagi yang, sebelum saya menjawab apa yang... Itu yang kenapa saya juga ikut mengatakan pada satu kesempatan, pemilu kali ini brutal. Sejak tahun pemilu 55 sampai dengan tahun 2024 itu yang paling brutal itu tahun 2024. Pak Mahfud sependapat enggak? Iya sependapat saya, karena itu yang menyatakan Pak Yusuf Kalla dan kita merasakan semua, ya, merasakan semua apa yang dilakukan aparat, apa yang dilakukan oleh politikus dan sebagainya, pejabat dan sebagainya, kita merasakan semua. Tapi selalu dibungkus itu. Wah, itu sudah sesuai aturan hukum. Kalau aturan hukumnya tidak sesuai gimana? Aturan hukumnya yang diubah, dibuat peraturan baru. Kan
kita nggak tahu kan. Menteri bisa membuat Kepmen, Presiden bisa membuat perpres apa gitu ya. Nah sehingga nampak sekali kalau pertandingan itu tidak imbang gitu. Tapi tidak apa-apa, tidak apa-apa. Itu biasa, pertandingan ada yang imbang, ada yang tidak imbang. Ini semua sudah berlalu, mari ke depan kita perbaiki, gitu ya. Nah, ke depannya itu perbaikinya menurut saya ya bagaimana sebenarnya bagi saya memperbaiki negara itu kan leadership ya. Seorang presiden itu akan sangat menentukan. Kalau memperbaiki ke arah ini caranya dan dia pasti bisa, namanya presiden kok. Tapi kalau dia mau main-main bisa juga dengan berbagai cara dan kekuasaan yang dia miliki bisa juga itu seorang presiden itu. Oleh sebab itu kalau soal konsep materi apa yang harus diperbaiki itu tidak terlalu sulit sebenarnya karena di tengah-tengah masyarakat kita sudah merasakan akibat dari setiap aturan. Tetapi siapa yang mau ini yang kalau ini diubah lalu masyarakat senang tapi ada kelompok politik tertentu dirugikan gitu. Nah biasanya lalu terjadi tuh deal-deal politik di antara mereka kan gitu. Tapi kalau Prof Mahfud nanti dimintai saran untuk memperbaiki ini politik uang terutama di pemilu berikutnya, apa Prof? Apakah sistem pemilunya yang harus diubah, undang-undang kepartaian atau bagaimana? Menurut saya pertama netralitas birokrasi itu ya. Sistem pemilu bisa baik, bisa tidak tergantung pada kita memanfaatannya karena semua sistem pemilu itu dilandasi dengan pikiran yang sama-sama baik. Tinggal mengadu kebaikan itu, apa dibalik kebaikan itu ada niat curang apa tidak kan tidak. Apa coba sistem pemilu yang sekarang mau dipersoalkan itu kok thresholdnya terlalu tinggi. Ya kata seseorang itu jelek, threshold tertinggi membunuh hak demokrasi seseorang. Tapi bisa baik juga kalau tidak threshold gimana cara mengukur orang dipercaya oleh masyarakat, ya kan? Seperti dulu saya waktu MK ya kita tolak misalnya menghapus threshold gitu. Terus bagaimana caranya? Anda mengajukan sementara tidak ada threshold. Siapa yang bisa menguji Anda bahwa Anda itu dapat dukungan dari masyarakat? Maka waktu itu saya katakan oke, threshold masih perlu. Saya waktu itu di MK yang mau threshold perlu. Cuma silahkan yang sesuai aja dengan realitas. Maka waktu itu saya mengusulkan thresholdnya itu yang 4% itu. Karena begitu partai mendapat kepercayaan 4% harus dianggap punya hak tanpa harus berkoalisi untuk mencapai 20% gitu. Nah tapi kan kesepakatan politiknya sekarang beda lagi ya, Bro? Beda lagi. Kesepakatan politiknya beda lagi. Ada lagi misalnya sistem pemilu apa yang mau diubah? Mau sistem proporsional terbuka tertutup? Terbuka tertutup, sama-sama bagus. Ya. Kalau terbuka artinya setiap orang itu bisa kalau punya potensi masuk. Kalau dia di bawah tapi dapat suara banyak bisa mengungguli di atas. Itu bagusnya. Tapi jeleknya kader-kader ideologis partai itu tersingkir oleh orang populer yang tidak punya ideologi. Itu terjadi di semua partai sekarang ini. Gitu. Kalau misalnya partai saya yang dulu PKB bicara kita memperjuangkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya bagus itu idenya NU dan ide pimpinan-pimpinan NU. Tapi apakah yang terpilih di DPR yang hanya misalnya mengambil popularitas ini dapat dukungan di sana, apa bisa mengerti soal aswaja Ahlussunnah wal Jamaah di dalam bernegara itu? PDIP juga, apakah orang yang sekarang ada di PDIP semuanya mengerti gitu ya? Karena sistem proporsional terbuka seperti sekarang. Sehingga ketika saya ditanya, Pak Mahfud, kenapa Pak Mahfud dulu ketika ketua MK mengubah sistem pemilu jadi sistem proporsional tertutup menjadi terbuka? Saya bilang Anda salah, bukan saya yang menetapkan. Itu yang menetapkan DPR dan pemerintah bahwa pemilu itu dengan sistem proporsional terbuka di atas suara 30%. Nah saya hanya mencoret 30%-nya ini. Kalau mau terbuka, terbuka. Kalau mau tertutup, ya tertutup aja. Bahwa yang baik-baik letakkan nomor 1, 2, 3. Sehingga kalau dapat 5 kursi, ya berhenti di 5 nih orang baik-baik semua, ideologis. Saya bilang. Tapi waktu itu kan undang-undangnya nggak benar. Anggota DPR terpilih ditentukan berdasar suara terbanyak bagi mereka yang mendapat 30% ke atas. Loh, nggak ada kalau calonnya ada 20, siapa yang mendapat 30% ke atas kan?
Iya kan? Pasti akhirnya diambil sembarang. Oke. Sebetulnya Pak Mahfud sudah punya feeling tidak ketika mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu itu ke MK, bahwa ini sepertinya ditolak. Sudah ada feeling itu dari awal? Ngomong-ngomong soal Ketua MK, Pak Mahfud, yang mungkin Pak Mahfud sudah banyak sekali ditanyain soal ini, tapi saya ingin memastikan saja, sebetulnya Pak Mahfud sudah punya feeling tidak ketika mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu itu ke MK, bahwa ini sepertinya ditolak. Sudah ada feeling itu dari awal? Saya ada feeling. Pikiran saya mengatakan ini memenuhi syarat untuk pemilu ini dinyatakan tidak sah. Tapi hati saya, feeling saya enggak. Tidak akan ini. Karena saya melihat konfigurasi politik dan langkah-langkah sebelumnya, serta konsekuensi yang bisa timbul di tengah masyarakat. Nampaknya berbagai upaya dilakukan agar yang ada di pikiran bahwa logikanya ini harus diulang, tapi perasaan saya waktu itu, wah sulit banget ini. Sulit banget. Oleh sebab itu sejak ditetapkan tanggal 20 oleh KPU itu, saya sudah udah selesai gitu. Tetapi saya kan tidak boleh juga langsung bilang begitu kan. Semua teman gerakan di bawah harus lawan, ayo gitu. Tanggung jawab moral kan, lawan gitu. Tapi feeling saya, bukan logika saya ya. Feeling saya karena permainan politiknya sudah begitu. Pasti gitu. Dengan konfigurasi 8 hakim konstitusi, Prof. Mahfud sudah menduga bahwa ini nanti akan ada sekian yang setuju, ada sekian yang menolak. Itu Prof. Mahfud sudah memetakan? Saya sudah memetakan, tapi orangnya beda. Orangnya itu beda. Yang saya petakan itu Suhartoyo justru ada sama dengan Saldi dan Arief. Karena dia sejak awal bersama ketika menilai yang perkara 90. Yang perkara 90. Ini sama, berarti logikanya kan akan ngalir ke situ. Waktu itu kita hanya 3 lawan 5 kan, Pak Anwar Usman tidak ikut. Tapi diusahakan mudah-mudahan satu ada masuk, kan gitu kan. Nah tapi ternyata si Pak Suhartoyo yang ke sini, kemudian ini yang ke sana ya. Ya sudah, kita itu tidak... kaget dengan Pak Suhartoyo yang ternyata menolak. Saya pada saat vonis diucapkan hari sidang itu tidak kaget. Karena saya sudah mendengar sebelumnya, Hartoyo sudah berhasil digarap, jangan berharap gitu. Maksudnya digarap itu apa, Prof? Artinya tidak ikut rombongannya Arief dan Saldi. Sehingga saya tidak kaget, tapi sehari sebelumnya, saya masih percaya Hartoyo di situ, meskipun mungkin kalah, entah bagaimana, kan feeling. Saya kan tadi otak dan feeling berbeda. Saya sudah dengar sebelum berangkat sidang, sehingga saya berbisik pada Magdir Ismail, Mas Magdir, kita kalah nih. Kenapa? Hartoyo udah di sana. Enggak, kata Magdir. Saya tahu dia gitu. Itu sebelum sidang lah, saya bilang sama Magdir Ismail. Yang benar saya akhirnya. Oke, jadi sudah menduga, tapi finally sudah bisa menerima ya, Prof? Oh iya, sejak itu diketok, kenapa saya ini masih saya tahu cara pertegas, berhukum. Itu dia, kenapa masih saya pertegas, Prof. Mahfud? Karena ketika Prof. Mahfud juga pasti sudah banyak ditanya, ketika Prof. Mahfud dan Mas Ganjar itu tidak datang pada saat penetapan oleh KPU, itu dibaca, apapun alasannya ya, apakah karena undangannya mepet, tapi ada masyarakat yang membaca itu sebagai gesture bahwa pasangan Ganjar dan Mahfud itu belum menerima Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Itu bagaimana, Prof? Saya tidak tahu ya apakah Mas Ganjar belum menerima hatinya, tapi secara resmi bersama saya kan sudah menyatakan di MK, apapun ini sudah putusan hakim, tidak ada langkah hukum lain dan negara ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya, kita terima. Nah itu aja. Bahwa kemudian ada yang masih menggerutu mungkin saya tidak tahu. Nah soal saya tidak hadir itu tuh betul-betul saya tidak tahu. Bahwa kami ini diundang. Itu kan vonis MK tanggal 22. Ya kan? Sudah sore pula baru ini. Baru diumumkan bahwa besok lusa tanggal 24
itu akan disahkan. Nggak ada pemberitahuan disahkan tuh pakai sidang terbuka dan ngundang siapa, nggak ada. Sehingga sampai tanggal 23 malam saya tidak mendengar apa-apa. Besoknya baru setengah jam. Sebelum itu saya ditelepon, Bapak mau berangkat nggak apa? Ke KPU ini penetapan. Lah saya diundang. Iya Pak, nggak ada undangannya. Ya ini undangannya masuk tadi katanya. Ya nggak bisa dong setengah jam. Ya. Saya sudah ada janji dengan pimpinan Bank BRI Cut Mutia, saya bilang saya akan ke sana. Jadi ini bukan persoalan belum bisa menerima ya? Enggak bisa, enggak ada gunanya juga tidak menerima. Ini politik harus terus berjalan, entah apa dinamikanya. Pokoknya ini semua harus berjalan. Negara ini terlalu besar dan penuh nikmat untuk dikorbankan hanya karena persoalan Mahfud, persoalan Prabowo, Jokowi, Ganjar. No, ini besar nih negara ini. Masa Indonesia mau dikorbankan hanya orang karena kalah pemilu atau karena curiga orang curang dalam pemilu? Tidak fair. Ya udah, ada hukum yang menyatakan. Kalau hukum sudah katakan itu, ayo jalan, jaga negara ini. Gitu kan. Pak Mahfud, berulang kali kita mendengarkan bahwa Pak Prabowo mengatakan ingin merangkul lawannya, ingin merangkul kekuatan-kekuatan yang ada di luar koalisinya terutama. Menurut Pak Mahfud, konsep merangkul yang tepat itu apa? Karena orang-orang langsung mengartikannya, oh kalau merangkul berarti di dalam pemerintahan jadi koalisi. Kalau di luar berarti otomatis jadi oposisi, berseberangan. Konsep merangkul yang tepat menurut Pak Mahfud itu apa ya? Iya, menurut saya yang paling sederhana merangkul itu bekerja sama dan tidak mendiskriminasi orang yang tidak mendukung kan gitu kan. Itu aja yang paling sederhana. Kalau masih bisa ke atas lagi ya dimasukkan kan gitu ke dia kalau dianggap itu untuk kebaikan bagi pemerintahannya. Tapi saya kira Pak Prabowo sudah banyaklah konsep merangkulnya tuh, ada berapa level gitu pasti sudah buat. Saya enggak berpikir seperti apa gitu, biar Pak Prabowo aja. Pemenang itu bisa melakukan apa saja, sedangkan yang kalah itu enggak usah banyak omong. Udah kamu kalah kan, itu aja, nggak banyak omong. Ikuti aja, ini proses kan gitu. Oke. Prof Mahfud, momen yang paling ini kita sedikit flashback ke belakang, karena meskipun pemilu sudah selesai, tapi pasti banyak sekali hal-hal yang berkesan ya, Prof Mahfud. Kalau buat Prof Mahfud sendiri, hal yang paling berkesan selama mengikuti pemilu 2024 itu apa? Ya, saya kira sambutan masyarakat tuh bagi saya berkesan. Saya kan tidak pernah tampil di dalam sebuah kontestasi lalu disambut begitu banyak orang ya. Jutaan orang di seluruh Indonesia nih. Sekali forum bisa ratusan ribu di Semarang, Solo, Jakarta, Banyuwangi, di mana-mana gitu ya. Orang begitu banyak sehingga saya jadi banyak teman. Itu aja yang berkesan. Yang paling berkesan tuh selama musim kampanye saya enggak bisa istirahat, itu aja. Lalu seperti mimpi aja pada akhirnya. Saya tidak pernah istirahat, tapi dalam kegembiraan, ketemu masyarakat gitu ya. Bicara tentang idealisme masa depan ini selalu gembira. Nah, sekarang itu sudah menjadi mimpi yang lewat. Nah, itu aja, itu yang menjadi kesan bagi saya kampanye itu. Momen debat Cawapres berkesan nggak, Prof Mahfud? Enggak, biasa saja. Ya berkesan dalam arti sebagai tontonan is okay gitu ya. Tapi kan sudah sering debat-debat kayak gitu dilakukan, baik di Pilpres maupun di Pilgub maupun ya di kampus kan sudah sering-sering debat. Itu juga menjadi catatan lah bagi saya sebagai pengalaman. Sampai sekarang netizen masih banyak membicarakannya. Tapi tidak terlalu membekas juga, tidak terlalu membekas. Waktu-waktu itu ya itu terjadi kok bisa seperti ini. Tapi sekarang nggak membekas, ya biasa aja. Dianggap Prof Mahfud kan dianggap duel nih sama Gibran kemarin. Iya, tapi bagi saya nggak ada bekas apa-apa. Saya sudah biasa saja menganggap itu. Orang saya tuh debat, Mbak, kalau dulu sejak mahasiswa saya itu, dulu saya ikut HM, memang diajari debat begitu. Saling tuding begitu, sampai pura-pura ngangkat kursi gitu. Diajari. Iya, di dalam teknik persidangan diajari itu di HMI dulu. Jadi saya sudah latihan kayak gitu udah lama. Artinya begitu selesai ya selesai, meskipun masyarakat terus mendiskusikan itu mungkin sampai sekarang, tapi bagi saya biasa saja. Kalau sudah mesra seperti itu, Pak Mahfud, kenapa sih nggak sekalian masuk PDI Perjuangan?
hubungan dengan Mas Ganjar sampai hari ini seperti apa, Mas Mahfud? Apakah tetap berkomunikasi, saling jalan bareng? Jadi begini, komunikasi saya dengan Mas Ganjar itu ada yang cair, ada yang terkoordinasi. Yang terkoordinasi itu dilakukan oleh Bu Mega. Bu Mega itu selalu mengundang kami dalam jadwal-jadwal yang teratur. Saya, Pak Ganjar gitu, lalu ada tokoh-tokoh luar gitu ya, yang mengerti persoalan negara, bukan untuk politisasi masalah, memang mengidentifikasi masalah untuk negara ini. Oleh sebab itu tokoh-tokoh kaliber besar itu diundang dalam pertemuan saya, Pak Ganjar, Bu Mega, Pak Hasto, ada Andi Wijayanto, lalu ada tokoh-tokoh luar lagi, profesor-profesor, doktor, mantan wapres dan sebagainya. Di situ bukan untuk menggunjing orang ya, tapi membaca situasi Indonesia seperti apa, gimana cara menyelamatkannya besok gitu. Ini kami ada jadwal rutin dengan Bu Mega. Itu yang terjadwal ya, terkoordinir pertemuan itu. Saya dengan Bu Mega dan tim kecil masih sering ketemu. Yang tidak terkoordinir cair-cair aja kalau ada apa gitu ya. Di sana Pak Ganjar ada ini, saya diundang, Pak Ganjar diundang enggak? Iya. Ayo kita datang. Nah, gitu. Atau saya tidak bisa datang, salam saya gitu. Kalau sudah mesra seperti itu, Pak Mahfud, kenapa sih nggak sekalian masuk PDI Perjuangan? Oh enggak, saya sejak dulu begitu saya keluar dari PKB menjadi hakim MK kan, tidak boleh ikut partai politik. Jadi saya sejak jadi hakim MK tahun 2008 saya menyatakan keluar dari partai politik, dan sesudah itu memang tidak tertarik untuk masuk partai politik. Sampai sekarang? Karena partai politik itu kan sebenarnya kalau ide resminya kan sama aja kan. Semua partai itu bagus. Dari mananya? ADART-nya aja. Kan semua tujuannya membangun Indonesia, mensejahterakan bangsa gitu. Nggak ada yang jelek kalau ADART-nya gitu. Tapi Prof. Mahfud tidak berpikir bahwa ketika punya kendaraan politik, ada mesin partai yang bekerja, itu akan memudahkan langkah Prof. Mahfud ke depan. Apakah itu ketika mau jadi calon presiden atau calon wakil presiden lagi? Enggak. Saya tidak berpikir begitu, karena sumber rekrutmen kepemimpinan nasional itu bukan hanya partai politik. Kalau Anda lihat sekarang di kabinet saja, kan 14 orang itu bukan partai politik, betul-betul orang profesional, gitu kan. Kiai Ma'ruf Amin tuh bukan orang partai politik. Jadi bisa di luar partai politik agar kita menunjukkan kualitas yang benar dan kesungguhan. Masyarakat akan mendorong untuk masuk ke mekanisme konstitusional yang tersedia. Ada sih yang mengojok-ojok saya, Mbok, ke partai politik itu aja gitu. Saya membayangkannya saya jadi partai politik, mikirkan uangnya partai, mikirkan ini, mikirkan itu. Ndalah saya bilang. Ngomong-ngomong soal eksistensi nih, Prof. Mahfud, pasti pendukungnya Prof. Mahfud ini tetap menginginkan supaya Prof. Mahfud itu tetap eksis di kancah perpolitikan nasional, supaya kalau misalnya nanti maju lagi di 2029 ya orang tetap ini Pak Mahfud begitu kan. Jadi apa yang bisa diharapkan masyarakat pendukungnya Pak Mahfud tentang langkah politik Pak Mahfud ke depan? Adakah target-target khusus? Pilkada misalnya tertarikkah atau apa? Enggak, saya tidak merencanakan untuk mengambil posisi-posisi khusus, apalagi ketua partai politik, apalagi pilkada, apalagi calon presiden atau calon wapres, itu enggak lah. Saya tidak punya ini ke situ. Anda tahu juga tahun 2019 ketika saya mau jadi calon wakilnya presiden Pak Jokowi, tetapi tidak jadi detik terakhir, saya juga tidak melakukan apa-apa. Pak Jokowi sendiri yang manggil, Pak Jokowi sendiri yang minta, dan melalui orang-orangnya saya diberitahu saya calon melalui Pak Pratikno, Pak Luhut, dan sesudah itu tidak jadi. Pak Jokowi sendiri yang manggil saya, memberitahu Pak Mahfud tadi tidak jadi. Memang saya yang nyuruh anak-anak itu karena Pak Mahfud surveinya paling tinggi. Dan saya tidak melakukan apa-apa ketika itu. Sehingga saya katakan ketika orang, Pak Mahfud, apakah Anda, nah ini pertanyaannya, apakah Anda tidak sakit hati? Begitu calon presiden sudah diumumkan di mana-mana, tiba-tiba dibilang tidak jadi, sakit hati enggak? Enggak, saya bilang. Bahwa saya kaget ya. Kalau sakit hati enggak, kenapa? Coba Anda bayangkan, Bung Karno itu memerintah selama 22 tahun. Ya kan? 22 tahun.
dijatuhkan begitu saja. Dia sudah punya kekuasaan, dijatuhkan. Nah, saya belum berkuasa kok, cuma dijanjiin lalu enggak jadi, ngapain sakit? Pak Harto berkuasa 32 tahun, dijatuhkan. Betapa sakitnya dia. Saya belum berkuasa, cuma enggak jadi masuk, ngapain sakit gitu. Saya begitu aja di dalam berpikir, dan itu dinamika seperti itu ya pastilah sering dihadapi oleh banyak orang. Dan saya sendiri, karena kebetulan saya selalu berdoa gini ya Allah, bawalah saya masuk ke dalam satu pekerjaan dengan cara masuk yang benar dan bersih. Dan kalau saya keluar nanti tolong saya lindungi agar saya keluar dengan benar dan bersih. 2 pertanyaan terakhir, Prof. Mahfud. Prof. Mahfud tadi sudah banyak mengajarkan kepada kita untuk tidak sakit hati terhadap banyak misalnya ada kekalahan, ketidaksesuaian dengan keinginan kita. Apa yang bisa Prof. Mahfud sampaikan kepada para pendukung pasangan Ganjar Mahfud yang mungkin masih sakit hati, masih kecewa, masih tidak puas dengan hasil Pilpres? Supaya semua pendukung saya itu menyadari sepenuhnya dan menghayati bahwa Indonesia ini adalah anugerah rahmat yang luar biasa dari Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang harus kita bangun bersama sebagai bentuk kesyukuran. Nah, tempat membangun dan berjuang itu kan masih banyak. Ada yang bisa ke partai, ada bisa jadi pebisnis, ada yang ke pendidikan, ada yang kemana. Semuanya tetap berjuang untuk kemajuan bangsa dan negara. Tetapi yang penting, menurut saya ya hukum. Kalau enggak, saya katakan tadi, kalau orang bernegara, berkomplot antara penjahat dan pejabat yang jahat, itu hancur negara ini. Karena ini tidak mungkin tidak saling mengkhianati nih. Yang satu akan mengkhianati yang lain. Oleh sebab itu hukumnya harus kuat. Oke. Gitu. Terakhir, Prof. Mahfud. Saya tahu Prof. Mahfud sudah pasti ditanya pesan untuk Pak Prabowo apa. Tapi kali ini saya mau beda. Pesan untuk Mas Gibran apa? Karena kan sesama pernah berkompetisi menjadi sama-sama cawapres. Jadi pesan untuk Mas Gibran sebagai wakil presiden terpilih apa? Saya kira dia harus bisa menjadi wakil presiden, mau atau tidak mau dia harus bisa. Karena ini sudah dia peroleh dan sudah diputus oleh hukum. Oleh sebab itu mungkin dalam waktu dekat ini sambil mulai belajar aja. Karena tidak mudah orang langsung duduk di satu jabatan. Orang yang pengalamannya panjang aja kalau langsung duduk ke satu tempat lain juga tidak mudah. Seperti saya misalnya jadi Menko Polhukam. Padahal saya sudah belasan tahun sebelumnya sudah jadi menteri MK, sudah jadi ini. Waktu jadi Menko Polhukam, sebulan 2 bulan tuh gampang. Apa nih yang mau saya kerjakan? Tapi cepat belajar, sehingga bisa mengambil keputusan dan bisa dilihat bahwa ini benar, kan gitu. Dan saya kira setiap orang bisa melakukan itu, termasuk Mas Gibran. Terima kasih kalau begitu Prof. Mahfud. Senang sekali kami bisa mewawancarai Prof. Mahfud. Sukses terus untuk Prof. Mahfud. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, demikianlah spesial dialog bersama dengan calon wakil presiden nomor urut 3, Profesor Mahfud MD. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Demikianlah spesial dialog ini. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.